is my home now. No, baby. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Kate yang sedang menikmati bermain ayunannya di halaman rumahnya. Kemudian pacarnya yang bernama Tom datang menghampirinya. Kate di sini mulai memberitahu padanya yang dirinya akhir-akhir ini mulai merasa sakit migrain selama beberapa hari, sehingga dirinya tak bisa terlalu fokus untuk bekerja. Sebagai pacar yang baik, Tom mengingatkan untuk istirahat yang cukup dan rutin untuk meminum obatnya. I'll come keep you company. Okay, cool. Berpindah pada dimensi bumi yang lain, seorang wanita kembaran Kate yang bernama Hannah, yang saat ini sukses bekerja di perusahaan farmasi sebagai direktur. Dibanding dengan Kate, yang dirinya hanya bekerja di kantor kecil-kecilan, yang dirinya memiliki bos yang sangat galak. You can come back tomorrow. Disrespect. Setiap harinya, ia juga harus menerima komplain terus dari pelanggannya, yang makin lama, membuat dirinya sangat muak dengan pekerjaannya. I quit. Meskipun Hannah sendiri sukses dengan pekerjaannya, hal itu tak membuatnya bahagia, dikarenakan ia harus terus sabar menghadapi anak buahnya yang tampak sangat sulit diatur setiap harinya, bagaikan mengasuh para bocil-bocil. Bosnya sendiri yang bernama Andre, justru tak peduli dengan keresahan yang dialami Hannah, dan ia meminta Hannah untuk terus meningkatkan penjualan produk obatnya, apapun yang terjadi. Ia terus menasehatinya untuk tak mencoba berbuat kesalahan, atau dirinya akan memecatnya. Bila perlu, Andre nanti berniat mengajak Hannah makan malam berdua, untuk berdiskusi tentang pekerjaannya itu. Awalnya Hannah menolak, karena Andre memaksa, Hannah pun menerimanya. Hannah kini berkunjung ke rumah sahabatnya yang bernama Serena, yang merupakan seorang terapis. Sama dengan yang dirasakan Kate, Hannah akhir-akhir ini tiba-tiba mulai merasa sakit migrain, yang disebabkan oleh pekerjaannya, menghadapi anak buahnya dan bosnya yang buruk baginya. Doctor's orders. Brought wine and marshmallows. Sama halnya dengan Kate, yang kini dirinya juga sedang mengunjungi rumah Serena, untuk mengeluhkan tentang pekerjaannya itu. Di sini Kate memberitahukan, jika dirinya telah berhenti dari pekerjaannya, karena sudah tak tahan menjalaninya. Serena antar dimensi pun mencoba menasehati mereka berdua, untuk terus semangat, dan jangan putus asa menghadapi semua ini. Kate sekilas, tiba-tiba mendapatkan ingatan lain dari Hannah, yang seharusnya dirinya tak pernah rasakan. Kate menganggap, mungkin itu hanya imajinasinya saja. Tetapi Serena mengira, mungkin imajinasinya itulah yang membuatnya migrain. Karena Kate tak ingin terlalu memikirkannya, ia pun pamit pada Serena, untuk kembali pulang, begitulah dengan Hannah, yang ia juga pamit akan kembali pulang. Saat Hannah telah sampai di rumahnya, ia sejenak mulai merasakan migrainnya kembali, yang dirinya langsung mengingat kenangan tentang Kate bersama Tom. Di waktu yang sama, Kate dan Hannah sedang berdandan, yang Kate sendiri berencana akan kencan dengan Tom, sementara Hannah berencana akan bertemu dengan Andre bosnya di sebuah resto. That's so cute. Di saat itu, Kate kembali merasakan migrainnya. You okay? Got dizzy again. Yang akhirnya ia meminta Tom untuk menunda kencannya sementara. Lalu Hannah sendiri kedatangan pacarnya yang bernama Mike, yang tampak sedang teler. Mereka pun sejenak untuk duduk mengobrol bersama, yang Hannah pun menceritakan tentang permasalahan pekerjaannya, yang membuat dirinya sedikit migrain. Bukannya Mike menghiburnya, justru ia menuduh Hannah, yang mungkin sedang memikirkan tentang kehamilannya itu. No, baby. Mike dengan murkanya mengancam akan membunuhinya, jika Hannah berani menggugurkan bayinya itu. Hannah tak diam begitu saja, ia langsung menodongkan pisaunya, dan menyuruh Mike untuk pergi dari rumahnya. Ia sejenak mengintip Mike dari dalam jendelanya, lalu ia pun mendapat telepon dari saudaranya yang bernama Jack, tetapi ia tak menjawabnya. Kembali pada Kate, yang dirinya sedang menghapus make up-nya, karena memang kencannya malam ini ditunda. Tetapi seketika itu, dirinya pun mulai merasa pusing yang luar biasa. Disinilah, Kate mulai berpindah jiwa pada kehidupan Hannah antar dimensi, dengan bumi yang berbeda. Kate pun kini terbangun di rumah Hannah, tetapi dirinya tampak bingung,
dengan tangannya yang tiba-tiba berlumuran darah dengan pisau di sampingnya, seolah-olah dirinya habis membunuh seseorang. Lalu Jack saudara Hannah pun mengunjunginya. Ia melihat Kate yang tampak sedang cemas, yang Kate sendiri sama sekali tak mengenal Jack. Jack yang mengira mungkin saudaranya ini sedang berhalusinasi. Ia menyuruh Kate untuk beristirahat terlebih dahulu, dan ia esok hari akan menghubungi terapisnya yang bernama Dr. Georgina. Kate yang benar-benar tak tahu apa-apa, ia pun langsung menuju ke kamarnya. Lalu Jack pun membuatkan teh untuk Kate, yang dirinya diam-diam memasukkan obat tidur pada tehnya. Thanks. Tanpa curiga satupun, Kate pun langsung meminumnya. Di sini alasan kedatangan Jack ke rumahnya, yang dirinya bermaksud untuk meminjam uang pada Kate sebesar $5.000. Mendengar hal itu, Kate tampak cukup terkejut, karena di kehidupan aslinya, uang tersebut sangat banyak baginya. Tetapi ia belum tahu, jika dirinya kini berada di kehidupan Hannah yang sangat kaya. Namun tiba-tiba, Kate pun mulai merasa ngantuk, efek dari obat tidurnya itu. Di sini Jack ternyata hanyalah pria pengangguran, yang Hannah sendiri memang sebenarnya sangat membencinya, karena seringnya meminjam uang terus padanya. Karena Jack tak menemukan uangnya, ia pun mulai merencanakan niat jahatnya itu, dengan mencoba untuk membunuh Kate dengan pisaunya. Jack pun diam-diam kembali masuk ke kamar Hannah, dan bersiap-siap akan mencuculnya. Tetapi aksinya itu terhenti, ketika Dr. Georgina mulai menelpon dirinya, untuk menanyakan kondisi Hannah saat ini, dan Jack pun akhirnya mengurungkan niat jahatnya itu. Pagi pun tiba, ia dibangunkan oleh kucing milik Hannah. Kate yang mulai tersadar, jika dirinya kini sedang berada di kehidupan orang lain, ia pun mencoba untuk tenang, menjalani semuanya ini. Di sini Kate mencoba melihat-lihat barang-barang milik Hannah, lalu Kate menemukan KTP dan kartu ATM milik Hannah di kotak makanan kucing, yang sebelumnya sedang dicari oleh Jack. Saat berada di halaman rumahnya, tukang sapu yang bernama Terry, datang menyapa Kate, yang dirinya tetap mengira dia adalah Hannah. I have to... Okay. Di sini Kate berkunjung ke rumah Serena, yang Serena sendiri tetap mengira dia adalah Hannah. Tetapi Kate dibuat terkejut ketika ia melihat Tom muncul di rumah Serena. Di sini dijelaskan, di dunia ini Tom dan Serena telah menikah, dan juga tinggal bersama. Kate pun mulai sedikit shock, mendengar apa yang terjadi dengan dunia ini yang ia tempati. I need to leave. Kini dirinya sedang duduk termenung di ayunan rumahnya. Tanpa ia sadari, muncul cahaya warna pink, yang di sini muncullah sesosok pria tua, yang datang menyapanya. You know who I am? Ia pun memperkenalkan dirinya yang bernama Nicole, yang datang dari dimensi lain. Kate pun berkata, apa yang terjadi sebenarnya pada dirinya. Nicole pun menjelaskan semuanya, jika Kate kini memegang peran sebagai Hannah, wanita yang mirip dengannya di dimensi semestanya. Kate pun sungguh tak paham, mengapa dirinya bisa berpindah ke dunianya Hannah. Nicole pun menjelaskan, karena mereka berdua memang saling memiliki ikatan batin yang kuat antar dua dimensi, sehingga jika salah satu dirinya dalam bahaya, maka dengan cara berpindah dimensi pada kembarannya itulah, cara dia untuk menyelamatkan dirinya, meskipun mereka berdua tak sengaja melakukannya. Jadi dengan kata lain, kini Hannah sedang dalam bahaya, yang dirinya hampir dibunuh seseorang misterius, dan jiwa Hannah saat ini sedang berada di dimensi Kate. Tetapi Nicole terus terang, jika dirinya belum tahu bagaimana cara mengembalikan jiwa Kate ke dimensi semula. Untuk saat ini, Nicole menyarankan Kate untuk mencari siapa pelaku yang mencoba untuk membunuh Hannah, selagi Nicole mencoba mencari cara untuk mengembalikan jiwanya itu. Lalu Nicole pun pamit akan pergi, dan ia akan kembali lagi setiap pada tengah malam. Malam pun tiba, Kate yang sadar, jika dirinya memang saat ini berada di tubuh Hannah kembarannya, ia pun memutuskan untuk merubah penampilannya yang mirip dengan Hannah, dan hidup sebagai Hannah. Lalu Kate mencoba mencari tahu semua tentang identitas Hannah, di semua dokumennya. Lalu terdengar suara ketukan pintu, yang saat dibuka, itu adalah Mike, pacar dari Hannah. Kate yang mengira, jika hubungan Hannah dan Mike baik-baik saja, ia pun mempersilahkan untuk masuk ke dalam. Bahkan ia juga dengan baik hati akan memasakkan makanan untuknya. Mike merasa sedikit aneh, padahal kemarin malam, mereka berdua sempat cekcok masalah kehamilannya itu. Kate menjelaskan, jika itu mungkin efek dari sakit migrainnya, dan ia mengaku telah baik-baik saja.
Untuk membuktikan rasa sayangnya itu, Mike berniat mengajaknya bercocok tanam malam ini. I love you more than nothing. Most accidents happen in the kitchen. Tetapi Kate menolaknya, dengan alasan ia masih ada kesibukan di rumahnya. Mendengar itu, Mike pun memilih untuk kembali pergi dari rumahnya. Keesokan harinya, Kate akan berangkat ke perusahaan milik Hannah. Di sana ia melihat Terry yang sedang menyapu sebuah bunga, yang itu sama persis dengan ingatan sebelumnya itu. But they're blue. What color were you expecting? Soon. I promise. Singkat cerita, Kate telah sampai di perusahaannya, yang dirinya cukup kagum melihat kantornya yang begitu besar. Di sana Andre bos Hannah langsung menyambut kedatangannya, dan ia langsung ingin Kate segera menyelesaikan proyeknya itu. Tetapi Kate yang tak tahu, jika Andre adalah bos yang cibil, yang seketika itu, Andre langsung meraba-raba belahan belakang Kate. Kate berusaha untuk tetap tenang, dan tetap fokus mengamati situasi di sekitarnya. Singkat cerita, Andre mengadakan rapat kerjasama produk dengan seorang investor perusahaan lain, dan ia mempersilahkan Kate, yang sebagai kepala produksi untuk memulai presentasinya itu. Awalnya Kate sedikit gugup, karena ini pertama kalinya ia berperan sebagai direktur, dan benar-benar bingung, apa yang akan ia bahas, sehingga Kate hanya asal-asalan berbicara. Of our products is super rich, can afford. Presentasi konyol Kate yang disaksikan oleh pimpinan perusahaan sebelah, membuat Andre memutuskan untuk menunda rapatnya sementara waktu. Andre pun langsung meluapkan rasa kekesalannya itu, yang tindakan Kate benar-benar mempermalukan dirinya. We are a charity, our own fault for being poor. Seems fair. Kate hanya sekedar meminta maaf saja, tetapi Andre akan memaafkannya, jika Kate bersedia untuk makan malam bersama, seperti yang dijanjikan pada Hannah sebelumnya. Kate pun langsung mencari ruangan Hannah, yang karyawan di sana tampak aneh melihat dirinya, yang sedang gugup mencari kunci ruangannya. Kate pun mulai mencari sesuatu di meja Hannah, yang di sana dirinya menemukan sebuah flash disk, dan langsung memeriksanya. Di video itu berisi rekaman dari Hannah sendiri yang mengatakan, jika dirinya makin lama mulai kehilangan ingatannya. Lalu seminggu yang lalu di depan rumahnya, ia bertemu dengan Nicole yang mengatakan, jika dirinya saat ini dalam bahaya. Di rekaman selanjutnya, Hannah baru saja mendapat kabar, jika salah satu karyawan perusahaannya baru saja meninggoy secara misterius, setelah mendapatkan ancaman dari Andre. Akhir-akhir ini, Hannah juga mendapatkan kekerasan dari Andre masalah pekerjaannya ini, dan kini dirinya merasa, mungkin hidupnya saat ini dalam bahaya. Kate merenung sejenak, tentang apa yang telah terjadi pada Hannah sebenarnya. Pada perjalanan pulangnya, Terry kembali menyapa dirinya. Kate pun mengatakan, jika dirinya hari ini cukup gelisah dengan apa yang terjadi. Untuk menenangkannya, Terry bermaksud untuk mengajak ngopi bersama di sebuah kedai, dan Kate pun menyetujuinya. Singkat cerita, mereka berdua berkumpul di sebuah kedai. Lalu Terry sendiri mulai mengatakan, jika dirinya sangat senang, bisa mengenal Hannah selama 5 tahun, yang menjadikan sebuah alasan dirinya terus menyapu jalanan di depan rumahnya, hanya demi bisa terus melihat Hannah. Terry juga mengingatkan tentang keramahan Hannah pada dirinya saat pertama kali pindah ke rumah itu, sehingga Hannah adalah seseorang yang penting baginya. Tetapi ia sadar, jika dirinya memang tak pantas untuk memiliki Hannah, dikarenakan tentang kepribadian dirinya yang sebenarnya sangat mudah marah, gampang melakukan kekerasan, bahkan dirinya juga sempat hampir membunuh seseorang. Mendengar pengakuan Terry, Kate pun memutuskan untuk pergi meninggalkannya, tetapi Terry mengingatkan satu hal padanya, mungkin saat ini dirinya sedang dalam bahaya. Saat kembali pulang, Jack telah ada di teras rumahnya, yang sedang menunggu Kate. Di sini Jack mengatakan, jika dokter terapisnya akan segera datang, tetapi Kate menolak untuk diperiksa. Jack pun terus memaksanya, karena kondisi pikiran Kate sangat tak baik-baik saja. Akhirnya Kate pun menyetujuinya. Yes. Di sana Kate mulai bertanya pada Jack, tentang siapa Terry itu sebenarnya. Jack menjelaskan, jika Terry adalah mantan narapidana, karena terlibat perkelahian dengan seseorang. Tetapi Kate tak perlu khawatir, karena Terry bukan pria yang berbahaya. Lalu Jack ingin membahas satu hal, yang dirinya saat ini berharap Kate menjual rumahnya ini, agar dirinya bisa mendapatkan sebagian hasil uangnya itu. Hal itu justru membuat Kate emosi padanya, sehingga mereka berdua pun adu cekcok. Ruined my life. I do.
Said it wasn't addictive. Tepat saat itu, dokter terapisnya telah tiba di rumahnya. Good evening, Hannah. Fine. Dokter itu bernama Georgina, yakni dokter terapisnya Hannah. Georgina pun menanyakan kondisinya, dan Kate pun merasa dirinya baik-baik saja. Tetapi Georgina mengatakan, jika Hannah sebelumnya datang ke kantornya dalam kondisi panik, dan menceritakan tentang dirinya yang saat ini dalam bahaya, dan ia terus merasakan pusing, karena terus mengingat kenangan orang lain. Di sini Kate pun terus terang, jika dirinya bukanlah Hannah. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba dirinya berpindah jiwa antar dimensi dengan Hannah, dan dirinya kini harus berperan sebagai Hannah. Setelah dianalisis, Georgina menyatakan, mungkin Kate sedang mengidap penyakit skizofrenia, yakni timbulnya kecemasan dari halusinasinya itu, seolah-olah dirinya merasakan kenangan orang lain. Kate meyakinkannya dengan kebenarannya itu, tetapi Georgina tak ada pilihan lain, dan ia harus berdiskusi dengan Jack tentang pemeriksaan Kate lebih lanjut. What are the next steps then? Did you say? Jack pun kembali membahas tentang keputusannya untuk menjual rumah ini, tetapi Kate tiba-tiba merasa pusing, sehingga ia menyuruh Jack untuk pergi dari rumahnya. Ia pun membasuh mukanya di wastafel, tetapi entah itu mimpi atau bukan, tiba-tiba di cermin muncul sesosok Hannah yang menatap padanya. Singkat cerita, Kate langsung mengunjungi rumah Serena, dengan kondisi yang sangat cemas. Di sini Kate meminta Serena untuk melakukan regresi hipnotis pada dirinya. Melihat kecemasan pada sahabatnya itu, Serena pun memulai melakukan terapisnya. Serena memandu Kate untuk mengingat tentang masa lalunya. Kate pun perlahan-lahan mengingat masa lalu Hannah, pada saat sebelum berpindah dimensi, yang dimana pada saat itu ada seseorang yang mencoba menyerangnya dengan pisau, yang seketika itu, Hannah pun terkena cuculan di perutnya. You're okay. It's okay. Di sini Kate mulai teringat, siapa yang mencoba membunuh Hannah. Pada tengah malam, Kate menunggu kehadiran Nicole, dan dia pun akhirnya tiba. Lalu ia memberikan kabar buruk pada Kate, pada saat Tom bertemu dengan Hannah di dimensi asli Kate, entah apa yang Hannah katakan, tiba-tiba membuat Tom memilih mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Oh no, no. Kate pun bertanya, jika dirinya bisa menangkap pelakunya, apakah dirinya bisa kembali ke dimensi asalnya? Nicole tak bisa menjawabnya, dikarenakan dirinya sendiri juga masih melakukan penelitian asal-muasal manusia bisa berpindah dimensi, dan faktor apa yang membuat dimensi semesta itu tercipta. Keesokan paginya, saat Kate berada di kantornya, Andre datang menemuinya, dan ia memastikan, jika presentasi buruknya itu tak terulang lagi, atau Kate akan kehilangan pekerjaannya ini. Kate siap dengan hal itu tak akan terjadi kembali. Kini Kate berusaha untuk tekun dengan profesinya ini, bahkan ia juga dengan tegas tak memperbolehkan karyawannya yang telat masuk ke dalam rapatnya. Singkat cerita pada malam harinya, Kate meminta Mike untuk datang ke rumahnya, yang tanpa ia sadari, Kate telah meminta Tom dan Serena untuk mengintainya. Di sini Kate mencoba bertanya pada Mike, mengapa dia pada malam itu mencoba menyerang Hannah. Mike beralasan, karena Hannah mencoba untuk menggugurkan bayi mereka, dan pada saat itu Mike sedang teler, sehingga dirinya langsung tersulut emosi. Kate dengan bangga mengatakan, jika dirinya bersyukur tak memiliki bayi darinya. Mendengar hal itu, Mike pun sedikit emosi padanya. I didn't have. Damn you. You okay? I'm fine. Singkat cerita, polisi telah mengamankan Mike, dan dengan adanya Tom dan Serena menjadi saksi di TKP, membuat polisi memutuskan untuk menjebloskan Mike ke penjara, atas kasus penganiayaan. Setelah itu, Kate berencana akan bertemu dengan seseorang di suatu tempat, dan dengan senang hati, Serena mengantarkannya. Setiba di lokasi, Kate langsung menunggu kehadiran Nicole di ayunan, dan tak lama, Nicole pun muncul, dan Kate memberitahukan, jika dirinya telah menemukan pelakunya, dan apakah dirinya bisa kembali ke dimensi asalnya. Nicole pun mengatakan, jika Kate sekarang harus menuju ke tempat bernama Ave Henge, yang di sana terdapat sebuah batu mistis, dan Kate harus memeluk batu itu dalam waktu 90 menit, sebelum ia gagal berpindah dimensi. Kate pun meminta Serena secepatnya mengantarkan lokasi tersebut, dan nanti ia akan menjelaskan semuanya yang terjadi. Search for on AOL Maps, but you promised over 100 miles or... Drive.
Singkat cerita, mereka telah tiba di lokasi batu tersebut, dan Serena yang melihatnya sangat takjub. Tanpa pikir panjang, Kate langsung berlari menuju cahaya itu, yang di sana sudah ada Nicole menunggunya. Too late. Sayangnya, Kate telat mendekati batu tersebut, sehingga dirinya gagal kembali ke dimensinya. Singkat cerita, Kate telah menjelaskan semuanya yang terjadi pada Hannah dan dirinya pada Serena, dan ia pun akhirnya mulai percaya jika Kate bukan Hannah. Kate juga menjelaskan semua tentang dunianya, yang dirinya berbeda nasib dengan Hannah. Kate dan Nicole kembali bertemu, dan Nicole meminta maaf telah gagal membawa Kate kembali ke dimensinya. Nicole sendiri tak bisa memastikan kapan batu itu kembali menyala. Untuk itu, Nicole meminta Kate untuk menjalani hidupnya sebagai Hannah, karena Hannah sendiri di dimensi Kate tampak sangat bahagia menikmati hidupnya, yang Hannah sendiri akhirnya terhindar dari pacar, saudara, dan bos yang jahat padanya. Keesokan harinya, Kate bertemu kembali dengan Dr. Georgina. Lalu Georgina kembali membahas tentang pengakuan Kate yang dirinya bukan Hannah. Mengingat dirinya tak bisa memastikan kapan dirinya kembali ke dimensi asalnya, sehingga Kate tak ingin membahas itu, dan ia meyakinkan Georgina jika dirinya adalah Hannah. Lalu Kate mengatakan satu hal padanya, mungkin ini bagian rencana dari Jack dan Georgina, yang memvonis dirinya sedang tak waras, sehingga Jack bisa menguasai harta milik Hannah, dan membagi hasilnya pada Georgina. I can assure you, suggesting is another. Georgina hanya tertawa mendengarnya, dan mungkin kini Kate kembali berhalusinasi, menganggap buruk padanya. Georgina sendiri akhir-akhir ini sedikit aneh melihat Hannah, yang ekspresi dan perilaku tubuhnya sangat berbeda dengan biasanya, sehingga ia harus memeriksanya lebih lanjut. Singkat cerita, Kate mengajak Jack untuk saling mengobrol. Di sini Kate sebagai Hannah meminta maaf, karena tak bisa menjaga Jack dengan baik, yang sehari-harinya sering teler, sehingga membuat Jack berperilaku buruk padanya. Untuk itu, Kate memutuskan untuk merehabilitasi Jack. Awalnya Jack menolaknya, karena ini semua demi kebaikannya, akhirnya Jack menerimanya dengan terpaksa. Kini Kate bermaksud akan mencoba memperbaiki semua kehidupan Hannah yang telah rusak, dan ia akan segera merubahnya. Singkat cerita, Kate menepati janjinya untuk makan malam bersama Andre. Having dinner with a man. Why would I object? Lalu Kate meminta tolong Andre memesankan makan untuknya, sembari dirinya akan pergi ke toilet. Di sana sudah ada Tom dan Serena, yang ini bagian dari rencananya, sama seperti dengan Mike sebelumnya. Order's on its way. Lalu Kate mencoba untuk memancing Andre, untuk mengatakan rencana proyeknya itu pada investornya besok. Andre yang sama sekali tak curiga, ia pun mengatakan semua rencana buruknya itu, yang dirinya diam-diam akan menipu para investor itu, sehingga dirinya bisa menguasai saham milik mereka secara otomatis. You sound very sure. Forget the survival of the fittest. Wow. Merasa sudah mendapatkan cukup jawaban, Kate pun pamit untuk pulang, tetapi Andre menyuruhnya untuk tetap di sini, atau dirinya akan dipecat. Kate sama sekali tak takut. Lalu Tom dan Serena muncul menghalangi tindakan Andre. Esok harinya, Kate kembali datang ke rapat investornya itu, yang dirinya akan langsung menjelaskan presentasinya itu. Tanpa Andre duga, Kate memutarkan rekaman pembicaraan Andre itu semalam pada para investor. Andre pun benar-benar murka pada Kate, sehingga para investor mulai kecewa, dan menyuruh Andre untuk segera membuat surat pengunduran diri, atau mereka akan melaporkannya pada polisi. Di tempat lain, Kate dan Tom datang tiba-tiba ke kantor Dr. Georgia. Di sini Tom menyamar sebagai pengacara Kate, akan menggugat Georgia, tentang rencana kejahatannya, yang menyuruh Jack membius minumannya, seolah-olah Kate sedang menderita migrain, yang semua ini didasari pengakuan dari Jack sendiri. Georgia pun mulai ketakutan, yang memang itu adalah rencananya. Untuk itu, Tom meminta tanda tangan perjanjian, untuk tak berani-beraninya kembali berhubungan dengan Hannah dan Jack, atau Kate akan melaporkannya pada polisi.
Hari demi hari telah dilewati oleh Kate, yang ia sendiri kini menjabat sebagai CEO perusahaan, dan ia juga telah memulihkan kembali reputasi perusahaannya yang telah rusak, yang disebabkan oleh Andre. Kate juga telah merekrut Terry sebagai karyawannya, yang memang dari awal, Terry tak ada niat buruk pada Hannah. Kate sendiri mulai bangga dengan pekerjaannya ini, yang selama ini dirinya dambakan, bahkan ia juga tak keberatan, jika harus berada di kehidupan Hannah seterusnya. Thanks. Believing in me. Of course. Singkat cerita, Jack sendiri telah selesai menjalani masa rehabilitasinya itu, dan ia merasa kondisi hidupnya mulai makin membaik dibanding sebelumnya. Bahkan Jack sendiri berencana menebus semua kesalahannya itu, dengan beramal pada panti asuhan. Oh, I love that. But I think things are looking up. Good for you. Tetapi semua urusannya belum selesai. Pada suatu malam, ia dikejutkan dengan kedatangan Nicole yang mengabarkan, jika saat ini dirinya telah menemukan cara untuk berpindah dimensi kembali seperti semula, sehingga dirinya telah mempersiapkan jalannya, untuk Kate kembali pulang ke dimensi asalnya. Namun Kate dengan tegas menolaknya, karena ia telah bangga dengan kehidupannya saat ini. Tetapi Nicole menolaknya, dikarenakan dirinya dari awal, hanya bertugas untuk menyeimbangkan dimensi para manusia. This is my home now. Goodbye, Kate. Tanpa diduga, Hannah telah muncul di hadapannya. Dengan perasaan murka, Kate menegaskan, jika sekarang kehidupan ini adalah miliknya. What are you doing? It's my life now. Jadi akhirnya terungkaplah, jika pelaku yang membunuh Hannah adalah Kate kembarannya, yang memang kejadian ini ada kaitannya dengan perjalanan waktu antar dimensi. Kesimpulannya, Kate dari dimensi lain sekaligus dari masa depan membunuh Hannah, demi merebut kehidupan Hannah yang begitu mewah, yang dibanding dengan kehidupan Kate, yang tak sukses berkarir dalam pekerjaannya. Beberapa tahun kemudian, Kate dan Nicole kembali bertemu, yang saat ini Kate sedang hamil, dan berencana menamai bayinya ini dengan nama Hannah, sebagai penghormatannya. Kate pun juga berkata, jika dirinya merasa kehidupan inilah yang ia inginkan selama ini, yang dirinya kini menjadi CEO, sekaligus pemegang saham perusahaannya, yang selama di dimensinya, ia hanya sebagai pegawai kantor kecil yang menyusahkan. Nicole akhirnya paham dengan sisi buruk yang dimiliki Kate, yang tak seharusnya Kate merubah takdir pada dimensi semestanya, hanya demi kesenangan dirinya saja. Lalu diam-diam, Nicole melakukan ini pada Kate. It's time to go. Akhirnya Nicole membawa Kate kembali ke dimensi asalnya, sehingga Kate kembali pada kehidupan lamanya, dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul How to Solve Your Own Murder. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.